ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Bagaimana kaidah memahami bahwa Islam melalui Rasulnya, bagaimana Rasul berdakwah dengan berlemah lembut. Nah, sedangkan Ahlus Sunnah harus bersikap keras terhadap Ahlul Bid'ah. Bagaimana kaidah memahami persoalan tersebut, Ustaz? Baik. Jazakallah khair. Ya, jadi pertama dari pertanyaan yang disampaikan itu sikap ahli sunnah terkait dengan ahlul bidah itu bukan suatu sikap yang dikatakan selalu ditonjolkan keras, selalu ditonjolkan seakan-akan agama ini tidak ada kelembutan, tapi itu terkait dengan masalah-masalah dihadapi. Ya, ketegasan yang seperti itu ada kaitannya dengan memberikan hukuman untuk orang-orang tertentu. Ya, seperti tiga orang sahabat yang tidak hadir di perang Tabuk oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya diberi hukuman tidak dibicarai selama 50 hari 50 malam. Akhirnya mereka bertobat dengan tobat yang sebenar-benar tobat, sampai diabadikan di dalam Al-Quran. Saya bacakan tadi ayatnya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jadilah kalian orang yang jujur. Ini potret orang-orang yang jujur, tiga orang yang jujur di dalam taubatnya. Jujur di dalam taubat mereka. Iya. Nah, itu diamalkan oleh sejumlah sahabat di dalam perkara-perkara yang sanksi terhadap orang yang milisi syariat. Misalnya Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu pernah melihat ada orang yang dia membunuh hewan buruan, itu memakai batu kerikil kecil. Ya, batu kerikil kecil ini dimaklumi dia tidak akan membunuh, ya, tidak akan membunuh. Maka Abdullah bin Mughaffal pun berkata bahwa Nabi melarang dari perbuatan itu. Karena itu tidak membunuh hewan buruan, kalau dia dipakai perang pun dia tidak akan memperbaiki cara membunuh musuh. Nah, itu tidak sejalan dengan rahmat di dalam Islam. Maka orang ini berkata, saya mau tetap saja seperti itu. Maka kata Abdullah bin Mughaffal, kalau begitu saya tidak akan berbicara dengan engkau selama-lamanya. Ya. Jadi itu memang dilakukan terhadap orang yang menyelisihi pada tahapan yang seperti itu. Dan itu sebenarnya adalah rahmat untuknya. Sebab kalau dari seorang sahabat yang dipandang oleh manusia, yang mengambil ilmu dari Nabi, memperlakukan dia seperti itu, nah itu menjadi pelajaran besar bagi dia. Bisa saja dia berubah karena hal tersebut. Ya. Karena itulah di masa sekarang ini, kalau itu dilakukan oleh seorang pemerintah atau dilakukan oleh seorang tokoh agama, ya, terhadap sebagian orang-orang yang memang pemikirannya menyimpang, agar supaya dia kembali dan bertobat, maka itu dari rahmat untuknya, membantu dia untuk selamat, dan rahmat juga bagi umat Islam yang lainnya, supaya jangan mengikuti orang yang seperti itu. Tapi kalau misalnya diperlakukan tegas, keras, tidak bermanfaat, menambah dia sewenang-wenang, maka itu tidak disyariatkan untuk dikerasi, tapi dicarikan cara yang lain untuk hal tersebut. Karena itu di masa Nabi ada kaum munafikin. Ada kaum munafikin di masa Nabi SAW. Abdullah bin Ubay, betapa banyak sejarah kemunafikan dia buat prahara di tengah kaum muslimin. Sampai turun beberapa ayat terkait dengan tuduhan-tuduhan dia. Tapi bersamaan dengan itu tidak ada Nabi SAW memboikot Abdullah bin Ubay bin Salul. Bahkan ketika dia meninggal, Nabi malah mendatangi kuburannya, mensolatinya. Sampai turun ayat untuk nabinya di dalam hal tersebut di surat Taubah. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala takum ala qabri. Ya, ketidakbolehan menyolati dia. Maka ini
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan hal tersebut? Diterangkan di dalam sebuah riwayat, Nabi berkata, la yatahaddatsun nas anna Muhammadan qatala ashabah. Jangan sampai ada manusia yang bercerita bahwa Nabi Muhammad itu membunuh kawan-kawannya sendiri. Nah, itu kan menjadi masalah besar. Di tengah umat Islam ditahu hukumnya. Abdullah bin Ubay ini munafik. Hukum dalam Islam boleh untuk dibunuh, misalnya. Ya. Itu di tengah umat Islam dipahami, tapi di luar umat Islam boleh saja dijadikan itu sebagai bumerang terhadap Nabi. Oh, ini Nabi Muhammad, orang sudah masuk Islam, bersama dia dibunuh sama Nabi Muhammad. Disebarkan di tengah manusia, membuat orang lari dari agama. Maka itu bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar agama, ruh di dalam agama ini. Maka ini masalah ada timbangannya, ada aturan-aturannya. Ya. Karena itu seorang itu mengambil ilmu seimbang, jangan dia ekstrim berlebihan dan jangan pula dia menyepelekan. Dia berada di pertengahan. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya. Wallahu ta'ala alam. Bisa dibayar sekaligus, misalnya 1 minggu terlewat gitu. Apanya? Mau dibayar langsung sekaligus dengan jumlah hari yang tersisa. Ya, baik, sudah dipahami. Apakah 1 minggu atau sampai 10 hari, apa itu boleh? Nah, dan bagaimana kalau misalnya fidyah yang tahun lalu itu belum ada terbayar sampai masuk puasa tahun ini? Ya, bagaimana itu Pak Ustaz? Mohon jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Najimuddin ada 2 ya yang ditanyakan. Yang pertama terkait dengan membayar fidyah sekaligus untuk hari-hari yang sudah berlalu. Misalnya sudah lewat sepekan, bayar sepekan sekaligus. Sudah berlalu 10 hari, dibayar 10 hari sekaligus. Jawabannya itu boleh, sudah benar ya. Karena memang fidyah itu dibayar untuk hari yang sudah ditinggalkan. Ya, kalau hari belum ditinggalkan itu belum dibayar. Hari yang dia sudah tinggalkan, dia bayar fidyahnya. Kemudian yang kedua, terkait dengan fidyah yang dari tahun sebelumnya belum dibayar, sekarang ada waktu, masuk Ramadan dia bisa bayar. Yang tidak bisa itu kalau dia mengqadha. Qadha itu kan puasa. Nah, mungkin dia mengganti puasa di bulan Ramadan karena sedang ada kewajiban puasa. Tapi kalau fidyah memberi makan, dia bisa lakukan di bulan Ramadan. Nah, itu bagi siapa yang tidak ada udzur, tidak boleh diundur lagi. Karena asalnya semua yang terkait dengan tunggakan, apakah membayar dengan puasa atau membayar dengan fidyah, ya, itu semuanya hendaknya dilakukan sebelum masuk Ramadan berikutnya. Itu asalnya. Kecuali kalau ada udzur. Maka orang yang tidak ada udzur dia segerakan untuk membayarnya. Karena di keumuman firman Allah Subhanahu wa taala, "Faidatun min ayamin ukhar." Kalau ada puasa yang dia tinggalkan, maka dia ganti di hari-hari lain selain daripada Ramadan itu. Semoga Allah memberi taufik kepada semuanya.